Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi kita di pertemuan ketiga. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang desain multimedia interaktif. Baiklah, kita mulai ya. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif dan dapat membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan simbol-simbol flowchart, kedua, mengimplementasikan desain multimedia interaktif, ketiga, menjelaskan macam-macam struktur navigasi, keempat, mengimplementasikan desain multimedia interaktif ke dalam struktur navigasi, kelima, menjelaskan definisi storyboard dan manfaatnya, keenam, mengimplementasikan desain multimedia interaktif ke dalam storyboard, ketujuh, menjelaskan mockup dan wireframe, kedelapan, kalian dapat merumuskan desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif dan membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ini kita ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu flowchart, kedua struktur navigasi, ketiga storyboard, dan keempat mockup dan wireframe. Baiklah, kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu tentang flowchart. Flowchart sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 10 itu di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dan di pemrograman dasar. Baiklah, apa itu flowchart? Flowchart adalah representasi visual dari urutan langkah dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Setiap simbol flowchart itu menggambarkan proses tertentu. Hubungan antar proses digambarkan dengan garis dan arah panah, sehingga urutan proses menjadi lebih jelas dan logis ya dari awal hingga akhir. Nah, adapun simbol-simbol flowchart. Kalian bisa lihat sendiri ini ya di tabel ya. Ibu hanya akan mengingatkan saja untuk penggunaan simbol-simbol flowchart ini ada fungsinya masing-masing ya. Jadi nanti ketika Ibu minta kalian buat flowchart, perhatikan yang kalian buat itu merupakan langkah proses atau kegiatan input atau atau berupa keputusan ya. Itu perhatikan benar-benar bentuknya ya. Jangan semuanya dari awal hingga akhir itu bentuknya persegi panjang, semua proses semua ya. Ya kalau memang bentuknya berupa perintahnya berupa proses ya benar. Tetapi jika perintahnya misalkan ada langkah memasukkan username. Nah, memasukkan username itu bukan menggunakan bentuk persegi panjang, tetapi menggunakan simbol jajar genjang ya. Perhatikan penggunaan simbolnya ya. Oke, baiklah. Yang kemudian itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart, yaitu flowchart harus mempunyai judul. Kedua, flowchart diawali dari titik start dan diakhiri dengan end. Ada titik awal dan titik akhir. Ketiga, penggambaran flowchart yang simetris dengan arah yang jelas. Jadi, kalau kalian menggambar flowchart itu ya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dan arahnya yang jelas ya. Gunakan arah anak panahnya ya. Arah anak panahnya digunakan. Jangan cuma garis saja itu jangan. Harus ada arahnya kemana gitu ya. Keempat, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat ya. Ingat, flowchart itu penggambaran dari algoritma ya. Algoritma itu
harus logis ya, logis, jelas, dan singkat, tidak berbelit-belit. Nah, Ibu langsung contohkan saja ya. Ini salah satu contoh flowchart media pembelajaran interaktif yang judulnya itu sistem bilangan dan konversinya. Nah, tadi ya, flowchart harus punya judul. Terus yang kedua apa? Punya titik awal dan titik akhir. Ada titik mulai, ada titik selesai. Kemudian arah panahnya harus jelas ya. Nih, arah panahnya. Jadi ketika mulai itu dia akan ke halaman judul, kemudian ke halaman utama. Kemudian dari halaman utama itu bisa ke halaman evaluasi, bisa ke materi, bisa ke petunjuk, bisa ke profil. Dan keempat halaman ini bisa juga berbalik lagi ke halaman utama. Nah, ini jadi ada fungsi ya. Jadi kalau misalkan arahnya hanya satu, itu berarti bisanya dari A ke B. A ke B gitu ya. Tapi kalau misalkan arah panahnya bolak-balik, itu berarti dari A bisa ke B, B bisa ke A. Itu ya hubungannya. Nah, tanda panah ini penting ya. Jadi jangan kalian hanya buat garis, garis, garis ya. Harus ada anak panahnya ke arah mana. Kemudian syarat yang keempat tadi apa? Harus simetris ya, harus simetris nih dari atas ke bawah ya, atas ke bawah harus simetris, arahnya jelas, dan yang terakhir tidak berbelit ya, harus singkat. Ini singkat ya, tidak panjang ya. Ini contohnya. Nah, nanti setelah pertemuan ini kalian akan Ibu minta untuk membuat flowchart dari ide yang sudah kalian buat minggu lalu. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua yaitu struktur navigasi. Apa itu struktur navigasi? Struktur navigasi adalah sebuah urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia, ya. Urutan alur informasi. Dengan menggunakan struktur navigasi yang tepat, maka suatu aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah informasi yang jelas. Ingat ya, dia lebih ke urutan alur dan arah ya. Oke. Ada 4 macam struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi linier. Kedua, struktur navigasi non-linier. Ketiga, struktur navigasi hierarki. Keempat, struktur navigasi komposit. Baiklah, kita akan masuk ke satu-satu ya. Nih, yang pertama, struktur navigasi linier. Struktur yang memiliki satu rangkaian alur cerita berurut. Navigasi pada jenis ini terdapat pada satu halaman sebelumnya atau sesudahnya. Jadi yang namanya linier itu ya, dia urut. Misalkan dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A, ya, urut dia ya. Jadi tidak bisa, misalkan dari A langsung ke C, tidak bisa. Dari A ke B dulu baru ke C. Begitupun sebaliknya, kalau dia mau kembali lagi ke halaman A, dari C ke B dulu baru ke A. Tidak bisa langsung ya, itu struktur navigasi linier. Dia urut ya. Kata kuncinya adalah ceritanya berurut. Oke. Yang kedua, struktur navigasi non-linier. Nah, ini berbeda dengan linier. Jika yang linier tadi ceritanya berurut, non-linier itu ceritanya tidak berurut. Ya. Nah, struktur ini merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier yang memungkinkan navigasi bercabang. Contoh ya. Misalkan nih, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, dan bisa balik ya, A ke B, A ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Bisa bolak-balik ya, perhatikan tanda panahnya. Tetapi, jika A mau ke C, itu bisa langsung. A ke C bisa langsung, A ke D bisa langsung, A ke B bisa langsung. Tidak harus A, B, C, D, enggak ya. Jadi kalau dari cerita A bisa langsung ke cerita C, dari cerita B bisa langsung ke cerita D ya. Itu ya, yang non-linear. Yang ketiga,
struktur navigasi hierarki. Nah, struktur ini menggunakan percabangan untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Ya, sudah pernah belajar algoritma percabangan ya di pemrograman dasar. Nah, ini persis seperti itu. Ya, informasi pada halaman utama disebut parent dan informasi pada cabangnya disebut child, ya, child. Jadi ada parent, induk ya, child anak ya. Nah, struktur navigasi hierarki. Jadi kalau digambarkan ini seperti ini ya. Misalkan ini parentnya, ini induknya ya. Nah, dari halaman induk itu bisa ke anaknya, bisa ke ini A, misalkan ini A1, ini A2 ya. Nah, bisa ke A1, bisa ke A2, tapi dengan kriteria tertentu ya. Misalkan dari A ini misalkan oh maunya ke dari halaman utama mau ke materi. Oke, pilih yang materi. Dari halaman pertama mau ke evaluasi misalkan. Nah, ini bagian yang evaluasi ya. Seperti ini kalau yang hierarki. Tapi dari child ke child itu tidak bisa. Ini yang hierarki ya. Oke, yang terakhir, struktur navigasi komposit ya. Atau juga disebut struktur campuran atau struktur bebas ya. Struktur ini itu gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, linear, nonlinear, dan hierarki. Kelebihan menggunakan struktur navigasi ini adalah mampu memberikan keterkaitan informasinya lebih baik ya. Jadi gini. Nah, ini merupakan hierarki ya, yang seperti ini hierarki. Nih, A ke A1 ke A2. A1 bisa ke B1, bisa ke B2. Begitupun yang ini. Nah, yang ini apa? Ini linear nih. Ini linear ya. Ini linear bisa ke dari misalkan ini dari D ke E ya. Ini yang linear, ini campuran. Dan kalian juga bisa misalkan membuat seperti ini. Misalkan dari sini mau ke sini bisa. Silakan nanti buat strukturnya ya. Jadi yang komposit ini lebih bebas ya. Mau dari satu halaman ke halaman lain itu bebas. Oke. Yang berikutnya, pokok bahasan berikutnya itu tentang storyboard. Nah, storyboard ini juga sudah dipelajari di simulasi digital ada ya, mungkin di animasi ada. Nah, kita mulai. Apa itu storyboard? Oke. Storyboard adalah serangkaian sketsa berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu alur cerita elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia ya. Storyboard juga disebut visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek. Ditampilkan shoot by shoot yang disebut dengan scene ya. Oke, outline ini dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan yang berfungsi membantu untuk mengidentifikasi material apa saja yang digunakan atau yang harus dibuat ya. Oke, nanti Ibu langsung contohkan. Nah, storyboard itu digunakan untuk mengilustrasikan dan mengorganisasikan ide-ide dan sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai acuan utama dalam pembuatan multimedia interaktif ya. Nah, menurut ahli ada beberapa manfaat storyboard, yaitu yang pertama memberikan ringkasan dari sistem, kedua memperlihatkan fungsionalitas dari elemen-elemen yang digunakan di storyboard, ketiga memperlihatkan skema navigasi, keempat dapat mengecek apakah presentasi sudah akurat dan lengkap. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk bahan testing ya. Kelima dapat dievaluasi oleh user nih. Pokoknya yang manfaat keempat kelima itu bisa digunakan untuk testing, untuk pengujian perancangan. Nah, ini contoh storyboard ya. Ini storyboardnya Ibu kembangkan dari contoh flowchart tadi ya. Oke, jangan lupa tulis dulu judulnya. Storyboard media pembelajaran interaktif, sistem bilangan dan konversinya.
Oke, di scene yang pertama ingat tadi ya, dia per scene ya, shoot by shoot yang disebut dengan scene. Ya, di scene 1 itu ada misalnya kalian gambar dulu ya, halaman awal media interaktif kalian seperti apa. Misalkan ini ya, ada judul, ada logo sekolah, misalkan ya, judulnya apa, ada logo sekolah, terus ada tombol mulai. Nah, ini visualnya, audionya. Nanti maunya ketika menampilkan ini ada suara tidak ya? Misalkan ada Bu, ada suara, misalkan musik instrumental. Maksudnya musik instrumental itu berupa musik ya, berupa musik instrumen yang tidak ada vokalnya ya. Dan efek suara. Nah, apa beda musik instrumen dan efek suara? Kalau musik instrumen itu dia berupa lagu atau potongan lagu ya. Sedangkan efek suara itu merupakan suara singkat ya, audio yang singkat ya. Misalkan bunyi ketika tombol diklik, klik, misalkan bunyinya gitu, klik atau tek, nah gitu ya, bunyinya seperti itu. Nah, kalian kasih keterangannya, misalkan scene ini akan menampilkan halaman judul ya. Nah, ada animasi, misalkan animasinya berupa apa? Insert text, ketika teksnya masuk ya. Misalkan nih, nanti ya judulnya ini masuk dari kiri ke kanan ya, bergerak. Terus logonya berkedip-kedip. Nah, ini kan animasi ya. Background. Backgroundnya apa? Background gambar ini, misalkan karena kita gambar perangkat keras komputer, misalkan gambar apa? Gambar laptop ya, misalkan gambar laptop backgroundnya. Terus tombol navigasi tombol navigasi. Nah, tombol apa saja yang ada di halaman itu? Misalkan di sini ada tombol mulai. Nah, kasih keterangan tombol mulai ini fungsinya apa? Untuk menuju ke scene berikutnya. Nah, warna teks yang digunakan apa? Misalkan judul nanti tulisannya berwarna putih, tombol mulainya berwarna hitam. Misalkan tulis semua di keterangan ini ya. Oke, Ibu jelaskan juga yang scene kedua. Scene kedua misalkan ini masuk ke halaman utama ya. Di sini ada judul, logo sekolahnya pindah ke halaman kiri, terus ada beberapa tombol ini ya. Di sini juga ada musik instrumennya, terus ada efek suara ketika tombol diklik. Scene ini menampilkan halaman menu utama. Animasi yang digunakan itu apa? Insert text. Jadi ketika teksnya masuk ya, itu ada animasinya, terus logonya berkedip-kedip, background yang digunakan warna biru gradasi. Jadi tidak harus bentuknya gambar ya, boleh warna gradasi boleh, warna solid boleh ya. Tombol navigasi. Nah, tombol-tombol menu menuju ke halaman menu masing-masing. Ya, jadi ada menu materi, ada menu evaluasi, ada menu petunjuk, ada menu profil. Ini yang akan menuju ke halaman menu masing-masing. Misalkan materi nanti ke halaman materi, evaluasi ke halaman evaluasi, ya seperti itu. Dan ada tombol untuk mengakhiri program, yaitu tombol keluar ya. Warna teks yang digunakan adalah warna hitam. Nah, ini contoh storyboard. Jadi nanti tugasnya kalian buat flowchart dan storyboard ya. Baiklah, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang mockup dan wireframe. Apa itu mockup dan wireframe? Oke, mockup merupakan gambaran desain halaman website secara full ya, full dan detail. Mockup termasuk ke dalam high fidelity. Maksudnya apa, Bu? Yaitu tingkat akurasi, ketepatan, dan kesesuaiannya tinggi. Jadi, ini mockup itu berupa rancangan yang tingkat akurasi, ketepatan, dan kesesuaiannya tinggi. Itu high fidelity. Oke, berbeda dengan wireframe. Wireframe merupakan sebuah kerangka dasar dari halaman web yang akan dibangun. Sifatnya ke dalam low fidelity. Maksudnya apa? Tingkat akurasi, ketepatan, dan kesesuaiannya rendah ya. Wireframe digunakan untuk penempatan elemen-elemen penting dari halaman web pada posisinya masing-masing.
Oke, langsung Ibu contohkan ya. Nah, ini perbedaan wireframe dan mockup. Jadi kalau wireframe itu berupa rancangan awal ya, rancangan di mana letak-letak, misalkan letak-letak tombol, letak-letak elemen. Nah, itu harus dideskripsikan di wireframe ya. Tetapi masih bisa diubah ya. Akurasinya rendah. Jadi nantinya boleh nih. Misalkan saya buat di sini nanti boleh misalkan menu 3 ini pindah ke bawah, yang ini pindah ke atas, itu masih boleh. Jadi wireframe itu hanya rancangan awal, rancangan dasar ya, yang tingkat akurasinya masih rendah. Berbeda dengan mockup ya. Kalau mockup itu rancangan yang sudah persis seperti aslinya, persis yang akan dikembangkan ya. Jadi seperti ini misalkan ya. Nah, mockup yang sudah ada kayak ini ada menu, di sini ada menu, ada kontak, ada kontak. Ini jadi buat wireframe dulu baru jadi mockup. Nah, buatnya ini di mana? Wireframe dan mockup ini biasanya dibuat menggunakan aplikasi misalkan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop ya. Bisa. Atau Corel boleh ya. Oke, baiklah. Materi kita sudah selesai. Ibu informasikan sedikit tentang tugas kalian kali ini. Di pertemuan ini tugasnya yaitu kalian buat perancangan. Perancangan multimedia interaktif ya, berdasarkan ide yang sudah kalian tentukan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari ide itu kalian buat flowchart-nya dan storyboard-nya. Jika masih bingung, kalian bisa download contoh flowchart dan storyboard yang sudah Ibu lampirkan di halaman penugasan. Silakan di-download dulu ya. Jika masih bingung, masih ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu di WA pribadi Ibu ya, atau bisa juga melalui GC ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.